Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun saudara-saudari berada. Kita doakan semoga bangsa Indonesia ini tentram, damai dalam menghadapi Pilpres 14 Februari nanti. Kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut mensukseskan pemilu, terserah pilihan saudara, hati saudara yang menentukan, tentu berdasarkan kriteria yang sudah saudara tetapkan sendiri. Saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari yang lalu saya berkumpul dengan seorang Habib dalam sebuah acara tahlilan di teman saya yang sedang haul memperingati wafatnya orang tua. Saya minta kepada Habib tersebut untuk memimpin tahlil. Tentu dalam tahlil itu ada tawassul kepada Rasulullah, sahabat-sahabat, sahabat tabi'in, ulama dan aulia tentunya. Saya perhatikan ternyata disebutkan dalam tawassul itu nama Habib, Al-Attas, Al-Habsyi, Al-Anu, Al-Anu, Al-Anu. Dan yang lebih terdengar mantap itu Al-Habib, Faqih, Muqaddam. Ternyata saudara sekalian, yang selama ini saya dengarkan dari ceritanya para Habib, Al-Muqaddam memang dianggap sebagai wali bagi para Habib yang luar biasa. Maka saya mencoba mencari informasi tentang Al-Faqih Al-Muqaddam ini. Saya menemukan cerita itu ada di dalam sebuah website, yaitu webnya Jatman. Tentu Jatman ini kalau kita ingat Jatman berarti ingat Habib Lutfi bin Yahya. Di sana disebutkan, apa disebutkan? Ada karomah yang luar biasa muncul dari Al-Faqih Al-Muqaddam ini. Beliau bisa melihat alam akhirat dan seluruh kenikmatannya. Alam akhirat, surga, kenikmatannya, tentu tahu juga melihat alam neraka dan isinya. Bukan hanya dalam bayangan, tapi melihat, datang ke sana katanya. Dan juga diceritakan juga, kalau Faqih Al-Muqaddam ini bisa melihat seluruh isi dunia mulai al-masyriq ilal maghrib, milal janub ilal ashimal, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara, ujung selatan, dia tahu semua isinya. Luar biasa. Dan itulah cerita kalau Habib mengunjungi surga dan tahu isi surganya. Diceritakan pada suatu hari, salah seorang pembantunya yang pergi ke Afrika dan tinggal cukup lama di sana. Kemudian tersiar kabar
bahwa pembantunya yang tinggal di Afrika tadi meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, para keluarganya mendatangi Faqih Al-Muqaddam. Ketika itu Faqih Al-Muqaddam menundukkan kepalanya sebentar ke bawah, lalu berkata, apa katanya? Oh, dia tidak meninggal di Afrika. Tapi kabarnya ia sudah meninggal, kata keluarganya. Beliau berkata, aku sudah mencarinya di surga. Seluruh pojok-pojoknya sampai ujung-ujungnya saya cari di surga itu. Namun tidak kujumpai. Sedangkan muridku itu tidak akan masuk neraka, katanya. Selang beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa ia masih hidup. Itulah cerita-cerita yang luar biasa. Bahkan kita sering mendengar di YouTube juga, Habib Faqih Al-Muqaddam ini bisa bertemu Allah setiap hari 70 kali pertemuan. Ini kan luar biasa. Ini cerita sungguh sangat besar kebohongannya menurut saya. Tentunya saya yakin juga menurut orang-orang yang menggunakan akal warasnya. Mungkin ini yang mengarang adalah seorang seniman plagiator menghayati hadis Rasulullah, di mana Rasulullah sering menyampaikan kabar-kabar gaib dari Allah tentunya. Merangkai cerita-cerita seperti Rasulullah yang mendengar suara sandal seorang sahabat di surga, atau Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Saudara sekalian, Muhammad Faqih Al-Muqaddam menurut saya itu tokoh dabus, hanya ada dalam dongeng. Katanya beliau pencetus thariqah Ba'alawi. Seperti saya katakan tadi, bisa mi'raj 70 kali sehari ketemu Allah. Ceritanya juga meninggalkan harta yang banyak dibagikan kepada fakir miskin. Tetapi saudara, setelah kita cari-cari, kita tidak akan pernah menemukan jejak keilmuannya dan karya tulisnya. Murid-muridnya juga tidak ada jejak keilmuannya. Yang ditinggalkan cuma sepotong doa. Masa iya doa doang yang dicatat? Padahal kalau orang sekedar menulis doa, siapa saja sih bisa. Saudara, para pembela Habib dan Habibnya itu sendiri juga para muhibbin. Saya tantang, tolong kasih tahu apa kitab karya Muhammad Faqih Al-Muqaddam ini. Kasih tahu saya tantang. Dan memang ada sebuah kitab, saudara, yang dicetak pada tahun 2003. Ditulis oleh Abu Bakar Al-Adani bin Ali. Tentu ini adalah Habib yang tukang khayal.
Judulnya apa? Judulnya Al-Ustadz Al-Mu'addam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Perhatikan saudara, judulnya Al-Ustadz Al-Mu'addam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau diterjemahkan, Ustadz yang paling diagungkan, yaitu Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Halu banget judulnya. Dan setelah saya baca isinya, cuma pujian dan kutipan penyampaian ajaran Faqih Al-Muqaddam diantaranya adalah ajaran tasawuf. Tapi tasawuf itu sendiri aslinya diciptakan di situ karena beliau berguru kepada seorang imam Syuaib, makanya tasawufnya adalah tasawuf asy-Syuaibiyah. Tetapi kemudian diubah menjadi ajaran Thariqah Al-Alawiyah. Isinya semua cerita fiksi, tidak ada data dan tidak ada bukti. Murid-muridnya saja tidak ada yang menuliskan tentang jati diri Faqih Al-Muqaddam. Dan Faqih Al-Muqaddam sendiri tidak ada jejak tulisannya. Apalagi kitab ajarannya. Kitab yang ditulisnya. Tidak ada sama sekali. Semua dikarang oleh penulis sendiri, dikarang oleh anak-anak cucunya Habib Ba'alawi itu sendiri. Dan di akhir kitab yang saya baca tadi, hanya menyebutkan bunyinya, wa mimma baqiya min atharihi masbutan fi kutubil adiyati wal adhkar hadat du'aul mansubu ilaihi. Dan dari jejak yang ditetapkan di dalam kitab-kitab doa dan kitab zikir, ya inilah doa yang dinisbatkan kepada Faqih Al-Muqaddam. Bunyinya, Allah mangkulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah, wa minan nari ila jannah, wa minal adabi ila rahmah, wa minad dunubi ila maghfirah, wa minal isaati ila ihsan, wa minal khawfi ila aman, wa minal faqri ila ghina, wa minal dhulli ilal izz, wa minal ihanati ilal karamah, wa minal dhiki ilal sa'ah, wa minal syarri ilal khair, wa minal usri ilal yusr, wa minal idbari ilal iqbal, wa minal saqami ilal sihah, wa minal sukhti ilal ridha, wa minal ghaflati ilal ibadah, wa minal fatrati ilal ijtihad, wa minal khadlani ilal taufiq, wa minal bid'ati ilal sunnah, wa minal juri ilal adl. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq wa ala jami'i dhalika bilutfikal mufdi ila ridak al munhiyi ila jannatik al mashubi dhalika bin nadhari ila wajhikal karim. Kalau doa semacam ini, saya juga bisa. Maka kepada saudara-saudaraku sekalian, jangan percaya apa yang dikatakan, yang diceritakan oleh para habib. Semuanya hanya halusinasi, mengagung-agungkan kakek-kakeknya, seakan-akan kakeknya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Semoga kita menyadari semuanya itu. Kalau doanya boleh kita ikuti, yang baik-baik kita ikuti, tapi cerita-cerita halusinasinya itu harus kita tolak. Bahkan Faqih Al-Muqaddam itu sendiri kita tolak keberadaannya karena itu cuma cerita fiksi. Kalau doa siapa saja boleh kita pakai, dari siapa saja. Yang penting doa itu
bagus dan bisa kita respi sesuai dengan kondisi dan keinginan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.